Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Kali ini kita akan membahas cara memisahkan anak ayam dari induknya. Yang jadi pertanyaan dan kadang membuat kita ragu-ragu, kenapa anak ayam harus dipisah dari induknya? Ini dikarenakan ada beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama, agar anak ayam tersebut sehat, artinya secara mortalitas mengurangi angka kematian. Yang berikutnya, agar pertumbuhan anak ayam ini lebih sehat dan lebih seragam. Karena ketika kita tahu ketika anak ayam ini bersama induknya, apalagi kalau kita yang punya ini tidak memberi mereka makan yang cukup, maka anak-anak ayam ini di usia yang masih kecil sekali dan masih rentan, mereka dibawa induknya kemana-mana untuk mencari makan. Dan makanan yang tersedia terkadang hanya anak ayam yang agresif yang mendapatkan makanan, sementara anak ayam yang lain bisa tidak kebagian, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pertumbuhan anak ayam. Yang berikutnya, agar induk ayam segera bisa bertelur kembali. Bagi Anda yang memiliki ayam kampung ataupun ayam bangkok, pasti mengharapkan dua hal, yaitu ayam cepat berkembang biak dan juga anak-anak ayam yang tumbuh sehat tanpa adanya kematian atau sedikit terjadi kematian. Kita mulai dari proses penetasan telur. Ayam betina setelah bertelur 10 hingga 15 butir, maka akan timbul sifat mengeramnya, ditandai dengan bulu-bulu ayam ini yang mulai mengembang, dan ayam-ayam betina ini pun tidak mau didekati ayam jantan. Pada induk betina tertentu, terkadang bisa bertelur hingga 20 atau 25 butir, baru kemudian muncul sifat-sifat mengeram. Yang jelas masing-masing indukan berbeda-beda. Ketika ayam betina ingin mengeram, maka Anda bisa menempatkan 12 hingga 15 butir telur. Untuk hasil yang terbaik, saya pribadi menyarankan cukup 10 atau maksimal 12 butir telur saja yang dierami. Induk ayam ini sehari-harinya akan mengeram dan hanya sesekali keluar sarang, sekedar sedikit makan dan minum, atau buang kotoran dan mandi tanah. Jadi Anda tidak usah khawatir, ayam yang sedang mengeram tidak akan buang kotorannya di tempat bertelur. Dia akan buang kotoran di luar. Setelah cukup makan dan minum dan istirahat, maka induk ayam akan segera kembali ke sarang untuk mengeram kembali. Induk-induk ayam ini sangat protek dan sensitif dalam melindungi telur-telur yang dieraminya. Anda bisa gunakan kapur ajaib anti serangga agar tidak ada serangga ataupun kutu saat proses pengeraman, sehingga hasil tetas bisa optimal. Setelah memasuki 21 hari, maka tibalah telur-telur ini menetas. Sebelum menetas, di hari ke-19 atau di hari yang ke-20 sudah terlihat adanya telur yang mulai retak. Dan tidak perlu Anda bantu untuk memecahkan telur-telur yang retak tersebut. Biarkan saja telur yang retak tersebut menetas dengan sendirinya secara alami. Kalau ingin memisahkan anak ayam, maka ketika baru menetas Anda tidak perlu terburu-buru mengambil anak-anak ayam tersebut, tapi Anda bisa menunggu 6 hingga 12 jam, yaitu ditandai dengan bulu-bulu DOC anak ayam sudah mengering dan posisi berdiri dan berjalan anak-anak ayam ini sudah mulai tegap dan lincah. Seperti ini adalah contoh bulu-bulu anak ayam yang masih basah, dan ini contoh bulu anak ayam yang sudah mulai mengering. Anda bisa mengambil anak-anak ayam ini secara bertahap. Anda bisa siapkan media apapun untuk tempat anak-anak ayam ini sementara ditempatkan. Agar induknya tidak marah, Anda bisa sambil berikan makanan atau minuman kepada induk ayam tersebut.
Anda juga bisa singkirkan beberapa sisa pecahan telur agar tidak melukai anak-anak ayam yang baru menetas. Kalau Anda tidak berani dengan tangan langsung, Anda bisa gunakan kayu atau apapun seperti ini. Kini induk ayam ini bisa fokus mengeram. Dan ketika masuk hari ke-23, artinya telur-telur yang masih ada di sarang adalah telur-telur yang sudah kadaluarsa dan tidak menetas. Sebaiknya Anda buang. Anak-anak ayam yang dipisahkan dari induk harus mendapatkan tempat yang lebih baik. Anda bisa siapkan kardus seperti ini dan juga lampu penghangat. Bisa 15 watt, 25 watt ataupun 40 watt tergantung suhu asli di daerah Anda. Kalau suhu asli di daerah Anda dingin sekali, maka Anda butuh watt yang lebih besar. Anda bisa gunakan bantuan stick dan jepitan untuk menggantungkan lampu penghangat ini, dan Anda bisa mengatur tinggi rendah lampu tersebut, atau Anda bisa sesuaikan sendiri. Untuk alas kardus agar lebih hangat, bisa Anda berikan jerami seperti ini. Atau kalau Anda tidak ada jerami, maka Anda bisa membuat jerami kertas. Caranya Anda bisa ambil beberapa lembar kertas bekas, lalu Anda lipat, kemudian Anda gunting sekitar setengah sentimeter atau 1 cm. Setelah digunting, kertas-kertas tersebut Anda remas-remas seperti ini, dan Anda pisah-pisahkan, barangkali masih ada kertas-kertas yang masih menempel. Nah, kini jerami-jerami kertas ini sudah bisa digunakan. Setelah siap, maka DOC anak-anak ayam ini sudah bisa dimasukkan. Anak-anak ayam ini biasanya akan mulai makan dan minum di hari kedua, tapi tidak ada salahnya Anda siapkan makan dan minuman di dekatnya. Anda juga bisa pasang kawat pelindung agar anak-anak ayam ini aman dari gangguan predator ataupun anak-anak yang iseng. Sebaiknya letakkan lampu penghangat agak di pojok agar ketika terlalu panas, maka anak-anak ayam ini bisa ada space atau ada jarak untuk menjauh dari lampu apabila terlalu panas. Kalau kardus yang Anda miliki berukuran kecil, sementara anak ayam Anda agak banyak, maka Anda pun bisa memadukan dua kardus menjadi satu dengan memberikan pintu di antara keduanya. Ini adalah lubang atau pintu tempat ayam mondar-mandir. Kardus pertama bisa untuk tempat makanan dan minuman, sedangkan kardus kedua sebagai brooder box, yaitu tempat lampu penghangat dan ayam-ayam ini beristirahat. Kalau Anda memiliki beberapa induk ayam yang mengeram berbeda waktu, maka akan terjadi perbedaan saat menetas. Apakah anak-anak ayam tersebut yang berbeda usia bisa dicampur untuk menghemat tempat? Tentu saja bisa. Tapi sebaiknya anak-anak ayam yang dicampur tersebut memiliki perbedaan usia maksimal 10 hari. Di atas perbedaan menetas 10 hari, maka tidak disarankan untuk dicampur, karena itu akan merugikan bagi anak ayam yang masih kecil. Anak-anak ayam yang masih kecil ini akan diserang dengan ayam yang ukurannya lebih besar, dan saat makan, anak-anak ayam yang paling kecil akan kalah saat berebut makanan. Jadi di atas selisih 10 hari sebaiknya Anda pisahkan, atau bisa juga Anda berikan pembatas.
Dan jangan pernah memisahkan anak ayam dari induknya ketika sudah lewat 24 jam, lewat 1 hari atau lebih dari 1 hari. Karena anak ayam dan induknya sudah saling mengenal, sehingga anak ayam akan berisik mencari induknya. Dan induknya juga bisa stres, dan ini yang namanya menyiksa. Walaupun anak-anak ayam akan nyaman dengan adanya lampu penghangat, tapi sebaiknya sering-seringlah anak ayam ini Anda jemur langsung di pagi hari yang terkena sinar matahari langsung, dan itu akan membuat anak-anak ayam ini akan tumbuh lebih sehat. Induk ayam yang selesai mengeram dan dipisahkan dari anak-anaknya, maka biarkan saja, tidak perlu dimandikan. Karena tanpa dimandikan, otomatis dalam 3 hingga 4 hari, sifat mengeram induk-induk ayam ini akan hilang sendirinya. Dan setelah 2 minggu, biasanya induk-induk ayam ini pun akan kembali bertelur dan mengeram. Sehingga dalam 1 tahun bisa terjadi 6 hingga 7 kali mengeram dan menetas. Dan anak-anak ayam Anda pun bisa bertambah banyak dengan cara yang alami. Terkadang dalam masalah memisahkan anak ayam ini, kita sering terjadi keraguan-raguan. Memisahkan dengan anak ayam dari induknya itu adalah perbuatan yang kejam. Sebenarnya justru ketika Anda pemilik anak ayam ini, Anda biarkan dia pergi dengan induknya, kemudian Anda sendiri tidak memberi mereka makan yang cukup, maka Anda justru jauh lebih kejam. Karena anak-anak ayam ini yang tadinya mungkin 10 anak ayam, akhirnya karena mereka kerepotan mencari makan, ada yang tertinggal, ada yang nggak cukup nutrisinya, akhirnya mereka mati dan tersisa 1, sehingga yang mati 9. Berbeda dengan ketika Anda memisahkan anak ayam ini dari induknya, kemudian anak ayam ini kan Anda rawat, dapat penghangat yang cukup dari lampu penghangat, dapat nutrisi makanan yang cukup dan seimbang, semua kebagian. Mereka ingin minum pun ada minuman yang dekat. Dan Anda nggak usah khawatir, ayam berbeda dengan kita. Ayam berpisah dengan anaknya, mereka dalam sehari pun mereka sudah lupa. Mereka tidak baperan seperti kita, ya kan? Banyak terjadi di depan mata induk ayamnya, anak-anak ayam ini mungkin diterkam kucing, dimakan tikus, atau dimakan ular, binatang yang lain. Dan saat itu juga ayam ini sudah lupa. Jadi Anda nggak usah khawatir, karena tujuan kita memisahkan anak ayam ini dari induknya adalah untuk tujuan agar anak-anak ayam ini hidup semua, tumbuh sehat semua. Induk ayam pun juga bisa berproduktif lagi. Demikian video Chickencoop kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu buat semua. Salam ternak rumahan.